Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta diwarnai kericuhan oleh para supporter. Kericuhan para supporter mulai terjadi sejak pertengahan pertandingan dan semakin memanas jelang akhir laga pertandingan. Para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas keamanan dan juru kamera. Usai pertandingan, para supporter masuk ke dalam lapangan dan merusak peralatan, bahkan mengeroyok petugas yang berjaga di pinggir lapangan dengan menghantamkan kursi. Terkait hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap pihak manajemen melakukan mediasi dengan supporter. Yang saya dapat laporan ternyata bukan antara supporter ya. Iya, jadi supporter Persib itu ternyata sudah beberapa hari atau minggu ada ketidakcocokan dengan manajemen klubnya. Dan kemarin supporter dengan steward. Nah, inilah yang kita selalu melihat bagaimana klub bisa mengelola pendukungnya. Ya pasti kita harapkan dari Persib sendiri akan melakukan mediasi agar ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Beruntung petugas kepolisian bisa meredam kericuhan dan meminta para supporter untuk segera meninggalkan lapangan dan balik ke rumah masing-masing. Di akhir pertandingan, Persib unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan oknum supporter Persija atau The Jackmania di Sukabumi, Jawa Barat diduga melakukan pengerusakan sebuah rumah milik warga. Aksi pengerusakan itu sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial. Puluhan oknum diduga supporter Persija lakukan pengerusakan rumah di Jalan Pejagalan, Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, terekam kamera warga. Puluhan supporter merusak rumah dengan bambu, bahkan membuat pagar roboh. Usai beraksi, oknum supporter ini langsung pergi. Diketahui, pengerusakan terjadi ketika konvoi motor supporter usai Persib melawan Persija. Pengerusakan dipicu dari spanduk Persib yang dipasang di rumah. Awalnya tuh kita lagi ada kumpulan, cuman bukan anak Persib. Nah, kebetulan ada anak Persija lewat. Dikiranya yang kumpul itu anak Persib. Terus di sini ada logo Persib. Nah, jadi semakin kuat mereka tuh, wah ini nih anak Persib. Nah, gitu langsung dihancurin ininya. Ya, ada sepatu juga yang hilang. Sepatu hilang, banner dirusakin. Terus pagarnya dihancurin. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan belasan pelaku. Diketahui, motif pengerusakan karena provokasi dari dalam rumah ketika konvoi melintas. Ini kasus dalam penyidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, penangkapan gembong narkoba Kalimantan Tengah, Salihin alias Saleh, tengah menjadi sorotan. Buron selama 2 tahun bak Pablo Escobar, Saleh ternyata menempati rumah di tengah hutan dengan fasilitas mewah. Inilah nampak depan rumah milik gembong narkoba Salihin alias Saleh yang berlokasi di tengah hutan Kampung Puntun, Palangkaraya. Namun jangan salah, meski dari luar seperti bedeng, di dalam rumah Saleh, sang bos kartel narkoba Kalimantan Tengah ini ternyata memiliki fasilitas mewah. Mulai dari kamar tidur lengkap dengan televisi, hingga kamar mandi yang dilengkapi jacuzzi atau tempat berendam air panas. Sungguh kontras perbandingan penampilan luar rumah dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Sebelumnya, Saleh ditangkap BNN pada 2 September 2024 saat bersembunyi di Kampung Puntun, Kalimantan Tengah setelah buron selama 2 tahun. Hendak melarikan diri, Saleh pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dari penangkapan Saleh, petugas menyita barang bukti senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan sabu. Nah ini kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh
Dia melembaga dengan masyarakat. Ya. Tindakan tegas nantinya seperti apa, Pablo Pak? Escobarnya Puntun. Ya. Pak, apakah bisa menjamin di Punten akan bersih dari narkoba, Pak? Kita bersihkan. Ya. Saleh merupakan buron gembong narkoba yang diadili atas kepemilikan 202,8 gram sabu. Saleh divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kini Saleh akan diadili sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan. Sementara BNN akan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Saleh. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan kupas lebih dalam terkait sepak terjang gerbong narkoba Saleh bersama pakar hukum narkotika yang juga mantan Kabag Humas BNN Slamet Pribadi. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam Pak Slamet, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, bisa saya dengar dengan jelas. Halo Pak. Pak Slamet, kita berbincang sedikit nih Pak soal penangkapan gembong narkoba Saleh. Pendapat Anda soal penangkapan bos gembong narkoba baru-baru ini seperti apa Pak? Diketahui kan dia sudah 2 tahun buron tapi baru tertangkap sekarang. Iya, saya melihat si S ini adalah residivis. Artinya begitu sudah mendapatkan putusan pada tahun 2002 dengan kasus narkotika, kemudian belum dijalani, tapi dia kabur ke arah tempat lain, termasuk ke Kalimantan Selatan. Kemudian dia masih lagi melakukan perdagangan secara haram narkotika, barang haram ini. Ya begitulah memang sifat dari orang-orang yang mafia, pemain bandar, kemudian kurir narkotika itu memang sifatnya memang manipulatif. Termasuk yang diketemukan sekarang ini pada tanggal 2 September tahun 2024 oleh Badan Narkotika Nasional, itu memanipulasi rumah yang dia tinggali dengan bedeng. Memang itu adalah salah satu cara kamuflase yang dia lakukan. Itu, Mbak. Baik, Pak, sebetulnya tantangan atau kesulitan terbesar untuk menangkap gembong narkoba seperti Saleh itu bagaimana? Dan diketahui kan memang dia melarikan dirinya tinggal di rumah mewah, tapi tidak terendus selama 2 tahun ini, Pak. Sebenarnya negara itu tidak boleh kalah dengan penjahat. Negara itu harus lebih unggul. Karena apa? Negara sudah dilengkapi dengan segala perlengkapan, baik itu hardware maupun software. Sudah dilengkapi. Kalau soal kesulitan tentu bisa dilakukan taktik dan strategi baru dan cara-cara lain. Karena apa? Negara sudah dilengkapi dengan peralatan, negara juga sudah ada intelijen, kan intelijen lebih pandai daripada penjahat untuk mengendus. Tinggal kapan maunya, kapan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan. Jadi kalau soal kesulitan itu bisa dilakukan dengan taktik-taktik yang baru yang kira-kira dia tidak bisa mengendus. Jadi apakah nanti ada keterlibatan dengan oknum-oknum aparat, ini yang harus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional. Saya lihat si S ini adalah bandar menengah ke bawah, belum menengah ke atas. Oleh karena itu upline atau jaringan ke atasnya harus diketahui. Tidak mungkin dia tanpa mendapatkan kiriman dari jaringan yang lebih atas. Pasti ada yang lebih atas. Jangan berhenti sampai di S ke bawah, downline juga harus dicari. Saya lihat juga ada 10 orang yang sudah terkena, barangkali lebih dari itu. Tapi S ke atas, upline-nya itu harus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional. Kemudian saya juga melihat pada saat DPO, dinyatakan DPO, saya belum tahu apakah DPO itu dari Kejaksaan atau dari BNN atau dari kepolisian. Karena yang paling tepat DPO itu berasal dari kepolisian atas permintaan dari Kejaksaan atau BNN. Karena apa? Kepolisian itu dilengkapi dengan jaringan internasional untuk mengimplementasikan DPO. Ya, saya mendengar, mudah-mudahan salah pendengaran saya,
yang melakukan DPO itu bukan dari teman-teman kepolisian. Saya tanya juga teman-teman kepolisian tidak pernah dimintai bantuan. Saya belum tahu apakah ini benar atau tidak. Karena kalau misalnya hanya yang membuat DPO Kejaksaan atau BNN, tentu perangkatnya kurang luas untuk melakukan pencarian, pengejaran maupun penangkapan. Jadi memang lihai sekali si S ini berkilah atau sembunyi dari kejaran aparat atau penegak hukum, itu Mbak. Baik, Pak Slamet, kita ketahui bahwa si S ini dia melarikan diri atau bersembunyi tinggal di suatu bedeng tapi berfasilitas mewah begitu. Tapi tidak terendus selama 2 tahun ini, menurut Bapak seperti apa? Saya seyakin-yakinnya ada masyarakat yang mengetahui bahwa S ada di tempat itu. Apakah kemudian masyarakat atau individual di sekitar dia itu memberikan informasi kepada penegak hukum, kemudian penegak hukum mengelola dan mengembangkan apabila sudah dilaporkan, atau masyarakat sama sekali tidak memberikan info apapun kepada petugas kepolisian. Memang jumlah kepolisian, jumlah penegak hukum, jumlah aparat termasuk Kejaksaan dan BNN itu terbatas. Yang paling tahu di ujung-ujung hutan, ujung-ujung gang, desa, ujung-ujung kota itu adalah masyarakat. Memang diharapkan partisipasi masyarakat itu harus aktif. Tidak mungkin dengan jumlah yang terbatas, kemampuan yang terbatas, aparatur negara itu mampu mengcover seluruh Indonesia dengan presisi yang bagus. Itu perlu partisipasi, itu Mbak. Baik, Pak Slamet, terakhir mungkin Pak singkat saja, ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini juga yang diduga melibatkan orang dalam di BNN dan juga Lapas Tarakan. Menurut Bapak bagaimana? Apakah perlu penyegaran di tubuh BNN begitu Pak? Ya, saya mengestimasi selama 2 tahun itu apa yang dilakukan oleh petugas yang ada di Palangkaraya. Selama 2 tahun kenapa tidak segera tertangkap? Kemudian kalau saya lihat dari berita, di berita itu pasalnya hanya pasal 112 Undang-Undang Narkotik dan 114 Yunto pasal 112. Kemana tidak pidana pencucian uangnya saat itu kok tidak diimplementasikan atau diikut sertakan di dalam perkara pokoknya, yaitu perkara pokok kejahatan narkotika. Jadi kalau sekarang kemungkinan baru mau diungkap TPPU-nya, ya nggak apa-apa, terlambat sedikit pun tidak apa-apa. Tapi kalau lihat pasal yang diterapkan, kenapa pada saat itu tidak diterapkan? Karena apa? Kalau diungkap juga kasus TPPU-nya, maka pelaku itu bisa mati perdata, karena ada rekening yang diblokir, kemudian ada aset-aset tertentu yang disita. Apakah nanti akan dikembalikan kepada yang bersangkutan kembali atau dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan. Tapi saya lihat kalau dari pasalnya pada kejahatan tahun 2022 itu tidak disertakan TPPU. Saya menyarankan untuk yang 900 juta ini predikat crime-nya, kejahatan pokoknya sudah ada, maka kejahatan TPPU-nya itu tinggal melanjutkan. Tentu kalau ada rekening di situ akan menyangkut siapapun. Baik. Ya, gitu. Terima kasih banyak Pak Slamet sebelumnya telah bergabung di iNews Prime bersama kami. Semoga sehat selalu. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Kericuhan antar pendukung pasangan calon Pilkada 2024 mewarnai kegiatan pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai di sejumlah daerah. Masa pendukung saling adu mulut hingga terlibat bentrok dengan petugas. Dua pendukung calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah bentrok saat pengundian nomor urut paslon di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan. Awalnya masa adu mulut kemudian berlanjut adu jotos. Petugas keamanan pun terlibat saling dorong dengan massa yang emosi. Akibatnya sejumlah orang luka-luka karena terkena lemparan batu. Kericuhan pun usai setelah sejumlah petugas dari polisi dan TNI turun ke lokasi.
Adapun kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman. Deklarasi kampanye damai di Konawe, Sulawesi Tenggara berjalan ricuh setelah salah satu pasangan calon tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili. Ketidakhadiran ini memicu protes dari paslon lain yang merasa tidak dihargai. Mereka mempertanyakan komitmen untuk menjaga kedamaian selama pilkada. Petugas kemudian melerai kericuhan dan situasi kembali kondusif. KPU pun berjanji akan meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait kericuhan saat deklarasi pilkada damai. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Ricuh bermula saat salah seorang tim sukses membentangkan spanduk bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diteriaki oleh pendukung paslon lainnya. Akibatnya terjadi saling sahut antara para pendukung calon yang hadir. Meski keributan ini tidak berlangsung lama, KPU Riau langsung mengerahkan petugas untuk mengamankan spanduk dan meminta massa pendukung untuk tenang. Rapat pleno kembali dilanjutkan dan masing-masing paslon mengambil nomor urut masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pengundian dan penetapan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat sore ini. Kampanye damai dihadiri 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Deklarasi damai digelar menjelang pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024 pada 25 September 2024 besok yang akan berlangsung selama 1 bulan hingga 23 November 2024. Tim pendukung pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menggelar deklarasi kampanye damai di Tugu Pahlawan, Surabaya yang diikuti seluruh pasangan calon gubernur Jawa Timur 2024. Dalam deklarasi tersebut, para paslon diminta menciptakan suasana damai selama masa kampanye berlangsung. Deklarasi kampanye damai Pilgub Jatim 2024 ini diadakan Komisi Pemilihan Umum Jatim di halaman Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri langsung 3 pasangan calon serta jajaran Forkompida Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak hadir pertama di Tugu Pahlawan, Surabaya bersama ribuan pendukungnya. Dilanjutkan dengan pasangan Tri Risma Harini Gus Hans dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Ketiga pasangan calon kompak menggunakan pakaian adat. Deklarasi kampanye damai ini mengambil tema keberagaman budaya. Sebelumnya, pengundian nomor urut Pilkada Jawa Timur digelar Senin malam. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara dua pasangan calon peserta Pilgub Jawa Tengah 2024 sepakat untuk menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Deklarasi damai yang digelar di KPU Jawa Tengah juga dimeriahkan para pendukung kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. KPU Jawa Tengah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 yang diikuti dua pasangan cagup dan cawagup, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1 dan Ahmad Lufita Jasin dengan nomor urut 2 Selasa pagi. Mereka datang ke kantor KPU bersama pengurus partai politik pengusung dan masa pendukung. Pembacaan deklarasi damai dipandu Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang diikuti kedua pasangan calon dan partai politik pengusung. Pembacaan deklarasi kampanye damai serta penandatanganan deklarasi di atas prasasti menjadi momentum penting untuk menjaga komitmen peserta pemilihan umum. Deklarasi ini adalah momentum penting di mana sebagai warga Jawa Tengah telah kita saksikan bersama komitmen peserta pemilihan dengan menunjukkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan Pilgub Jateng berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bertekad menciptakan Pilgub Jateng 2024 yang damai dan kondusif, mewujudkan demokrasi yang bermartabat dengan mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan deklarasi ini masing-masing tim kampanye dapat mematuhinya dan dua pasangan calon peserta Pilgub 2024 sepakat menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mengungkap kebenaran kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli, pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengacara 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso menyebut Eki menenggak 10 butir obat terlarang dan minuman keras sebelum meninggal dunia. Sementara itu, pengacara Ibtu Rudiana dan Aep, Pitra Romadoni membantah hal tersebut dan menuding pihak terpidana memfitnah korban yang sudah meninggal dunia. Berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara beberapa saat lalu. Sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal, Eki menenggak 10 butir obat terlarang disertai minuman keras.
apakah kemudian ini sudah disampaikan? Saya harus tanyakan juga karena ada pengacara dari Pak Ibtu Rudiana. Ya. Apakah Ini datanya sudah disampaikan ke Pak Rudiana? Saya Apa kata Pak sampaikan Rudiana? kepada Jutek Bongso. Ini omongan langsung Jutek Bongso itu tidak. Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar Oke, dan saya jawab. Arta. Dilihat aja di YouTube. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman. Kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol 10 butir luar biasa ini, nggak main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan autopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa gitu loh. obatnya? Artinya mereka ini telah memfitnah orang. Jenis apa? Tanpa Saya ada data yang jelas. tidak tanya, saya juga tidak tahu. Nah itu. Ya. Jadi seperti inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada Jutek Bongso. Di hasil otopsi juga kelihatan. Iya, hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena hati-hati Bung Jutek Bongso. Makanya saya peringatkan Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia. Sekali lagi Bung Pitra ya. Kita bukan artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. Ini jangan di bawah sumpah Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah, tapi yang ngomong. Saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda percaya kepada dokter forensik atau bukan? Enggak usah itu. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak benar. Kalaupun sumpamanya di dalam hasil otopsi hasil pemeriksaan kemarin itu pasti ditemukan alkohol di lambungnya. Anda ini mengada-ngada aja gitu loh. Jadi Mas Aiman, kita ya, benar-benar aja. Jadi itu yang saya sampaikan kan tadi ditanya ya apa saja fakta yang ada persidangan. Karena saya tidak pernah menyerang gitu klien saudara, ya. Tapi saudara ini telah menyerang klien saya dengan membuat berita-berita tidak benar, fitnah. Saya minta saudara mencabut keterangan saudara. Saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan ya Mas Aiman sekali lagi. Itu bagaimana kalau saya bercerita saya bilang kata si ini kau begini. Saya berani sampaikan oleh karena itu sudah dibawa sumpah dan itu sudah tersebar luas ada di YouTube. Itu di persidangan, saudaraku, ya. Dan itu setelah kita proses. Jadi kalaupun sumpamanya ada yang sedang berjalan kita proses, hormati proses hukum yang kita lakukan juga. Silakan aja, nggak apa-apa. Jangan Anda laporkan saja. Yang silakan lain. aja, silakan. Gitu laporkan saja. Artinya Anda meyakini bahwa sudah kita laporkan hari Kamis kita diperiksa. Ya. Artinya begini, sampaikan aja kepada klien saudara. Udah kita proses semua. Tinggal tunggu gongnya aja. Saat ini kita diam-diam aja. Tapi ada momennya nanti. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kata-kata yang disebut sebagai kata tidak bijak. Ia pun menyinggung soal pesawat terbang dan tiket gratifikasi. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa conflict of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Belum selesai soal kisruh jet pribadi, Kaisang Pangarep putra Presiden Joko Widodo kembali menarik perhatian publik. Kaisang terlihat mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono saat belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Kasih jalan ibu-ibu ya. Ini gue apanya.
Inilah rompi yang dipakai Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa siang. Kaisang terlihat menggunakan rompi hitam dengan bertuliskan Putra Mulyono. Di atas tulisan terdapat siluet gambar Presiden Joko Widodo. Diketahui Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi. Nama Mulyono sebelumnya viral di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang biasa digunakan kunjungan kerja ke luar daerah. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Jokowi mendarat perdana dengan mulus di Bandara IKN Kalimantan Timur Selasa sore. Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 yang lepas landas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi bersyukur pendaratan perdana di Bandara IKN berjalan dengan baik. Jokowi pun disambut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala IKN Raja Juli Antoni dan sejumlah pejabat lain. Alhamdulillah, ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di bandara. Iriana Joko Widodo berpamitan dan mengucap salam perpisahan jelang purna tugas sebagai ibu negara. Iriana meminta maaf jika ada kesalahan selama 10 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo. Pamit dan salam perpisahan Iriana dilakukan di depan 5.000 siswa SMP dan SMA se-Jakarta dalam acara penyuluhan anti narkoba di Velodrome Jakarta Timur Selasa siang. Selain berpamitan, Iriana juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan selama mendampingi Presiden Joko Widodo dalam bertugas sebagai kepala negara 10 tahun terakhir. Dan selanjutnya, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah